Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih soal dasar hukum di balik janji yang Anda buat? Atau mungkin transaksi sehari-hari kayak jual beli online, sewa rumah, atau bahkan pinjam uang teman. Nah, semua itu ternyata ada aturannya loh yang kita kenal sebagai hukum perikatan. Kali ini kita akan coba kupas tuntas konsep dasar hukum perikatan di Indonesia. Sumber kita dari kutipan buku Memahami Hukum Perikatan. Tujuannya biar Anda dapat gambaran yang lebih jelas dan ringkas gitu ya, tentang fondasi hukum yang mengatur banyak aspek hidup kita tanpa merasa berat kayak baca buku hukum. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama nih, istilah perikatan ini sendiri asalnya dari mana sih? Sumber kita bilang ini terjemahan dari Belanda ya, verbintenis. Betul sekali. Itu dari bahasa Belanda verbintenis. Dan memang menariknya, dulu ada juga istilah lain yang dipakai. Oh ya, seperti apa? Ya ada yang pakai istilah perutangan, ada juga perjanjian. Beberapa ahli hukum dulu memakainya begitu. Tapi ya sekarang istilah perikatan ini yang lebih umum, lebih mapan lah. Oke, jadi intinya perikatan itu apa sih sebenarnya? Intinya, perikatan itu adalah sebuah hubungan hukum. Jadi bukan sekedar hubungan sosial biasa ya. Ini hubungan yang diakui hukum, ada akibat hukumnya, terjadi antara minimal dua pihak. Kita sebutnya kreditur, itu yang punya hak, dan debitur, yang punya kewajiban. Kreditur yang berhak, debitur yang wajib. Oke. Dan penting dicatat, hubungan ini biasanya ada dalam lingkup harta kekayaan. Hubungan hukum, lingkup harta kekayaan. Berarti ini selalu soal uang atau aset gitu ya? Umumnya begitu, karena ini masuknya ranah hukum harta kekayaan, Vermogensrecht istilahnya. Nah, hak si kreditur buat nuntut sesuatu dan kewajiban si debitur buat memenuhi itu yang namanya prestasi. Ah, prestasi. Ya, prestasi ini jantungnya perikatan. Tanpa ada sesuatu yang wajib dipenuhi ini, ya, nggak ada perikatan namanya. Oke, prestasi. Bentuknya apa aja tuh? Kalau saya misalnya janji traktir teman makan siang, itu masuk prestasi hukum nggak? Nah, pertanyaan bagus. Secara hukum, ya menurut KUH Perdata kita, pasal 1234, prestasi itu ada 3 bentuk utama. Pertama, memberikan sesuatu. Contoh gampangnya, penjual serahin barang yang udah dibeli. Oke, ngasih barang. Kedua, berbuat sesuatu. Misalnya, arsitek bikin desain rumah sesuai kontraknya. Atau dokter mengobati pasien. Melakukan sesuatu ya? Ketiga, tidak berbuat sesuatu. Ini agak unik mungkin. Contohnya, Anda setuju dalam kontrak untuk nggak buka usaha sejenis di daerah tertentu selama beberapa tahun. Oh, oke, janji untuk tidak melakukan sesuatu. Betul. Nah, soal janji traktir teman tadi, secara sosial sih penting ya. Tapi, mungkin belum masuk ranah hukum perikatan. Kenapa? Karena biasanya sulit dinilai dengan uang secara langsung, dan niatnya mungkin bukan untuk menciptakan ikatan hukum yang bisa dipaksa gitu. Paham, paham. Jadi ada unsur hukumnya, bisa dinilai dengan uang, dan ada niat mengikat secara hukum. Iya, para ahli seperti Maryam Darus Badrul Zaman dan Subekti juga menekankan aspek hubungan hukum di bidang harta kekayaan ini. Sip. Nah, sekarang gimana ceritanya sebuah perikatan itu bisa muncul? Sumbernya dari mana aja? Apa cuma karena kita bikin janji atau kontrak? Itu salah satu sumber utama, betul. Tapi bukan satu-satunya. KUH Perdata kita di pasal 1233 nyebutin ada 2 sumber besar lahirnya perikatan. Yang pertama, yaitu tadi, persetujuan atau perjanjian. Ini yang paling sering kita temui sehari-hari lah. Kayak jual beli, sewa, gitu ya? Iya, betul. Anda dan pihak lain secara sadar sepakat untuk saling mengikatkan diri. Contohnya ya banyak banget. Jual beli, sewa, pinjam, kontrak kerja, macam-macam. Intinya ada kesepakatan bebas. Oke, itu yang pertama, perjanjian. Terus yang kedua? Sumber kedua, dan ini yang kadang orang nggak terlalu sadar, itu adalah undang-undang. Undang-undang. Maksudnya gimana tuh? Hukum langsung bikin perikatan gitu? Iya, betul. Jadi hukum itu sendiri bisa langsung menciptakan hubungan perikatan tanpa perlu ada perjanjian dulu antara pihak-pihaknya. Ini diatur lebih lanjut juga di KUH Perdata. Wah, menarik. Contohnya kayak gimana tuh yang lahir karena undang-undang? Nah, ini dibagi lagi jadi 2 jenis. Pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang semata. Artinya karena ada status atau kondisi tertentu, otomatis muncul kewajiban hukum. Contoh paling gampang ya kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Oh iya benar. Nggak ada kontraknya kan itu? Nggak ada. Itu karena hukum bilang begitu, berdasarkan status orang tua dan anak. Atau contoh lain,
kewajiban antar tetangga, pemilik tanah buat saling menghormati batas tanah masing-masing. Itu juga dari UU. Oke, itu yang karena UU semata. Terus jenis kedua tadi? Jenis kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Jadi ada pemicunya, yaitu perbuatan seseorang. Perbuatan manusia. Nah, perbuatan ini bisa dua macam. Bisa yang sesuai hukum, rehmatik, bisa juga yang melawan hukum, on rehmati gedat. Tunggu, perbuatan sesuai hukum kok malah melahirkan kewajiban? Agak aneh kedengerannya. Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi ada contohnya. Yang cukup terkenal itu istilah Belandanya zakwaarneming. Zakwaarneming. Apa itu? Itu kondisi kalau Anda secara sukarela nih, ngurusin kepentingan orang lain tanpa diminta. Tapi tindakan Anda itu memang perlu dan demi kebaikan dia. Misalnya, Anda lihat rumah tetangga lagi kosong, ditinggal pergi, gentengnya bocor pas hujan deras. Anda inisiatif panggil tukang buat nambal sementara, biar nggak banjir. Oh, oke, nolongin gitu ya. Nah, hukum bilang, tetangga Anda itu jadi punya kewajiban buat ganti biaya wajar yang Anda keluarkan. Meskipun dia nggak pernah minta tolong ke Anda. Kewajiban itu lahir dari UU akibat perbuatan Anda yang nolongin tadi. Wah, baru tahu saya. Ada lagi contoh lain? Ada lagi, namanya unfair schooling betaling. Pembayaran yang tidak diwajibkan. Gampangnya, Anda salah transfer uang ke rekening orang nggak dikenal. Nah, itu sering kejadian tuh. Iya kan? Secara hukum, orang yang nerima uang itu dia punya kewajiban buat balikin uang itu ke Anda. Kewajiban itu lahir bukan karena perjanjian, tapi karena perbuatan dia nerima uang yang bukan haknya, yang diatur oleh UU. Oke, paham. Jadi zakwaarneming dan salah transfer itu contoh perbuatan sesuai hukum yang melahirkan perikatan dari UU ya. Terus kalau yang melawan hukum? Nah, kalau yang melawan hukum atau onrechtmatig gedat, ini diatur di pasal 1365 KUH Perdata. Ini mungkin lebih familiar ya, mirip konsep tort di sistem hukum lain. Intinya, kalau perbuatan Anda yang salah, entah sengaja atau lalai, bikin rugi orang lain, maka lahirlah kewajiban buat Anda untuk ganti kerugian itu. Contohnya? Nabrak mobil orang gitu. Persis. Anda nyetir ugal-ugalan, nabrak mobil orang lain sampai rusak. Nah, Anda jadi punya kewajiban hukum untuk ganti rugi, biaya perbaikan mobil itu. Kewajiban itu muncul karena perbuatan melawan hukum Anda, kontrak, tindakan kita sehari-hari, nolong orang, salah transfer, atau bikin rugi orang, itu semua bisa jadi sumber perikatan ya? Tepat sekali. Nah, tapi sumber kita tadi nyinggung ada perdebatan ya soal pembagian sumber ini antara perjanjian dan UU. Iya, ada diskusi di kalangan ahli hukum. Ada yang bilang pemisahan antara perjanjian dan UU ini sebenarnya agak semu. Semu gimana maksudnya? Gini, argumennya perjanjian itu bisa mengikat, bisa punya kekuatan hukum, itu kan karena ada undang-undang, pasal 1338 KUH Perdata, yang bilang begitu. Jadi, kalau ditelusuri lagi, ujung-ujungnya ya sumbernya undang-undang juga. Oh, oke. Masuk akal juga sih. Tapi, pandangan ini ada juga yang nggak setuju. Kayak Pitlow misalnya. Dia bilang, perjanjian itu punya dasar kekuatannya sendiri, yaitu tuntutan kesusilaan atau moral, bahwa janji itu ya harus ditepati. Pacta sunt servanda itu. Jadi nilai ini diakui, terlepas dari hukum positifnya. Wah, jadi kayak perdebatan filosofis juga ya. Kekuatan janji itu asalnya dari hukum atau dari moral yang diakui hukum. Bisa dibilang gitu. Ada juga kritik lain. Katanya pembagian dua sumber ini, perjanjian dan UU, belum mencakup semua kemungkinan. Kayak perikatan dari putusan hakim, atau dari warisan dan wasiat legat, itu masuk mana? Oh iya juga ya. Tapi ya, secara praktis dalam sistem hukum kita, pembagian dua sumber utama, perjanjian dan undang-undang, itu yang paling umum dipakai dan jadi acuan. Lagi nih bahan-bahan Atau unsur-unsur pembentuk perikatan. Apa aja sih elemen kuncinya biar sesuatu bisa disebut perikatan? sumber kita nyebutin setidaknya ada 4 unsur penting ya. Pertama, jelas harus ada hubungan hukum. Hubungan hukum. Bedanya apa sama hubungan biasa? Nah, ini yang penting. Ini bukan sekedar janji mau main bareng atau hubungan pertemanan. Hubungan ini diakui oleh hukum dan punya konsekuensi hukum. Artinya, hak dan kewajiban yang muncul itu bisa dipaksakan pemenuhannya kalau perlu, lewat pengadilan misalnya. Oke, jadi bisa ditagih secara hukum lah ya. Itu yang pertama. Kedua, Kedua, unsur kekayaan. Seperti yang kita bahas di awal tadi,
Perikatan ini bergeraknya di ranah hukum harta kekayaan, Vermogensrecht. Artinya, objek atau prestasi yang diperjanjikan itu biasanya bisa dinilai dengan uang atau punya nilai ekonomis. Walaupun batasannya kadang nggak kaku-kaku amat, tapi fokusnya memang ke aspek aset atau kekayaan. Oke, ada nilai ekonomisnya. Ketiga, Ketiga, harus ada pihak-pihak. Minimal dua, kreditur sama debitur. kreditur yang nagih, debitur yang ditagih. Betul. Kreditur yang punya hak tagih, debitur yang punya kewajiban bayar atau melakukan prestasi. Pihak ini bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum, kayak PT atau yayasan. Yang penting, identitas para pihak, terutama debitur, harus jelas atau paling nggak bisa ditentukan. Kan dia yang mau dituntut nanti kalau wan prestasi. Nah, soal debitur ini, ada istilah Schuld dan Haftung di sumber kita. Ini apalagi nih, kayaknya teknis tapi penting ya. Penting banget. Ini bantu kita ngerti dua sisi dari kewajiban si debitor. Schuld itu gampangnya utangnya. Kewajiban inti debitur buat bayar atau melakukan prestasi yang udah dijanjikan ke kreditor. Ini sisi internal kewajibannya lah. Oke, Schuld itu utangnya. Terus Haftung? Nah, haftung itu pertanggungjawabannya. Maksudnya, debitur itu bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya atas pelunasan Schuld tadi. Seluruh harta kekayaan? Wah, Iya, jadi kalau debitur nggak mau bayar utangnya Schuld secara sukarela, kreditur bisa ngejar asetnya gitu. persis, kreditur punya hak tagih atau Fordringrecht dan bisa nuntut pemenuhan paksa lewat harta kekayaan debitur, Verhalalsrecht. Kemampuan kreditor buat, katakanlah, menyita atau minta eksekusi atas aset debitur, itulah manifestasi dari haftung. Jadi Schuld itu kewajibannya apa, haftung itu jaminan pemenuhannya pakai apa, yaitu seluruh aset debitur. Keduanya ini biasanya nempel jadi satu di diri debitor dalam perikatan. Oke. Schuld itu apa yang harus dilakuin, Haftung itu jaminannya kalau nggak dilakuin. Jelas sekarang. Balik ke unsur perikatan yang keempat apa tadi? Unsur keempat adalah objek perikatan itu sendiri, yaitu si prestasi tadi. Inti kewajiban debitur ya? Betul, yang bentuknya bisa memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, itu. Nah, biar perikatannya sah, prestasi ini juga ada syaratnya. Syaratnya apa aja? Pertama, aharas tertentu atau dapat ditentukan. Maksudnya jelas apa yang diperjanjikan. Kalau jual beli mobil, ya jelas mereknya apa, tipenya apa, atau minimal kriterianya jelas lah. Nggak bisa bilang, jual beli mobil aja, gitu. Harus spesifik ya? Iya. Kedua, B harus diperbolehkan. Nggak boleh dong bikin perjanjian buat melakukan sesuatu yang dilarang hukum, atau melanggar ketertiban umum, atau kesusilaan, kontrak buat nyuri misalnya. Ya jelas nggak sah. Jelas. Ketiga, C, harus mungkin untuk dilaksanakan. Secara logis dan praktis, prestasi itu memang bisa dilakukan. Nggak bisa janji mindahin gunung semalam kan? Iya juga. Dan keempat, D, biasanya terkait unsur kekayaan tadi, prestasi ini dapat dinilai dengan uang. Oke. Jadi 4 unsur, hubungan, hukum, kekayaan, pihak-pihak, debitur dengan Schuld dan Haftungnya, dan objek prestasi yang jelas, halal, dan mungkin dilakukan. Lengkap ya? Sekarang kita lihat jiwanya nih. Prinsip-prinsip dasar apa sih yang jadi pegangan dalam hukum perikatan ini, terutama pas kita bikin perjanjian? Asas-asas utamanya apa aja? Ada beberapa asas fundamental yang penting banget di buku 3 KUH Perdata kita yang banyak ngatur soal perjanjian ya. Pertama, dan ini mungkin yang paling terkenal, asas kebebasan berkontrak. Freedom of contract ya? Betul. Ini rohnya pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Intinya, Anda itu bebas. Bebas mau bikin perjanjian atau enggak. Bebas milih mau janji sama siapa. Bebas nentuin isinya apa aja, syaratnya gimana. Bahkan bebas nentuin bentuknya, mau lisan atau tulisan. Wah, bebas banget ya. Ya, tapi tentu ada batasnya. Kebebasan ini dibatasi oleh 3 hal. Nggak boleh melanggar hukum, nggak boleh melanggar ketertiban umum, dan nggak boleh melanggar kesusilaan. Selama dalam koridor itu, Anda bebas. Oke, itu yang pertama, kebebasan berkontrak. Lalu? Kedua, asas konsensualisme. Ini nyambungnya ke syarat sah perjanjian di pasal 1320, terutama soal sepakat. Artinya gini, perjanjian itu umumnya udah lahir dan mengikat begitu ada kata sepakat. Ada konsensus soal hal-hal pokoknya. Jadi nggak perlu formalitas khusus gitu? Umumnya nggak perlu.
Nggak harus ditulis, nggak harus pakai materai, kecuali kalau undang-undang memang mensyaratkan bentuk tertentu untuk perjanjian jenis itu. Contohnya jual beli tanah, itu kan harus pakai akte PPAT. Tapi untuk kebanyakan perjanjian lain, deal misan aja seringkali udah cukup sah dan mengikat. Oh, oke. Sepakat sama dengan jadi. Simpel ya. Terus yang ketiga? Ketiga, asas pacta sunt servanda. Ini juga dari pasal 1338 ayat 1. Istilah Latin ini artinya perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kekuatannya kayak undang-undang. Iya, dahsyat kan kekuatannya. Kalau perjanjian udah dibuat secara sah, memenuhi 4 syarat di pasal 1320 tadi, sepakat, cakap hukum, objeknya tertentu, sebabnya halal, maka perjanjian itu punya kekuatan hukum yang setara undang-undang buat Anda dan pihak lawan janji Anda. Wajib hukumnya buat dihormati dan dilaksanakan dengan itikat baik. Kebebasan bikin, sepakat jadi momen lahirnya, dan kekuatan ngikatnya kayak UU. 3 pilar penting nih. Ada prinsip lain lagi nggak yang relevan? Sumber kita juga menyinggung beberapa asas lain yang melengkapi ya. Misalnya, asas itikat baik. Itu di pasal 1338 ayat 3, perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur, nggak boleh akal-akalan. Penting itu. Penting banget. Terus ada juga asas kepatutan. Ini nyambung ke pasal 1339. Perjanjian itu nggak cuma ngikat apa yang ditulis jelas-jelas, tapi juga hal-hal lain yang menurut sifat perjanjiannya atau menurut keadilan dan kebiasaan memang pantas atau wajib dilakukan. Jadi ada aturan tak tertulis juga ya? Betul. Lalu ada juga asas perlindungan, terutama buat pihak yang posisinya mungkin lebih lemah dalam kontrak, biar nggak dieksploitasi. Prinsip-prinsip ini fungsinya biar kebebasan berkontrak tadi nggak kebablasan dan tetap adil. Oke, nah sekarang skenario yang nggak enak nih. Gimana kalau salah satu pihak ingkar janji? Misalnya kita udah pesan barang custom, udah bayar DP, penjualnya nggak ngerjain, atau hasilnya beda jauh banget. Itu gimana tuh dalam kacamata hukum perikatan? Nah, kondisi kayak gitu, itu yang namanya wan prestasi atau cedera janji. Artinya, si debitur dalam contoh Anda tadi ya penjualnya, dia nggak melaksanakan apa yang udah disepakati. Bisa jadi nggak ngelakuin sama sekali, atau ngelakuin tapi keliru, atau telat. Intinya, dia melanggar kewajibannya. Terus kita bisa langsung marah-marah dan nuntut gitu? Nah, umumnya nggak bisa langsung gitu. Biasanya ada satu langkah penting dulu yang harus dilakuin sama kreditur, yaitu Anda sebagai pembeli. Anda perlu ngasih teguran atau peringatan resmi dulu, namanya somasi. Somasi, kayak surat peringatan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Semacam surat cinta terakhir lah sebelum ambil langkah hukum lebih jauh. Somasi atau nama Belandanya ingebrekenstelling, ini diatur di KUH Perdata kita, pasal 1238. Isinya harus jelas, ngingetin si debitur soal kewajibannya apa, dasar tuntutannya apa, misalnya perjanjian nomor sekian, tanggal sekian, terus ngasih batas waktu yang wajar buat dia segera memenuhi prestasinya. Tujuannya ya ngasih kesempatan terakhir buat dia benerin diri. Oh, jadi nggak langsung main gugat ya, dikasih kesempatan dulu. Betul, kecuali memang ada beberapa situasi di mana somasi ini nggak perlu lagi. Misalnya kalau si debitur udah jelas-jelas nolak, bilang saya nggak mau kerjain, atau kalau batas waktu dalam perjanjian itu sifatnya fatal banget. Contohnya pesan kue ulang tahun, kalau dikirimnya telat sehari kan udah nggak ada gunanya lagi. Nah, itu bisa jadi nggak perlu somasi lagi. Oke, jadi anggaplah udah disomasi tapi tetap bandel. Atau kasusnya emang nggak perlu somasi, udah jelas nih dia wan prestasi. Konsekuensinya apa aja buat dia? Konsekuensinya bisa macam-macam, tergantung apa yang dituntut sama kreditur dan gimana sifat perjanjiannya. Sumber kita nyebutin beberapa kemungkinan utama menurut KUH Perdata. Pertama, debitur wajib bayar ganti rugi. Ini meliputi semua biaya, kerugian, dan bunga yang timbul gara-gara wan prestasinya dia. Itu pasal 1243. Perjanjiannya sendiri bisa tetap jalan, tapi ada kompensasi finansial. Ganti rugi, oke. Apalagi? Kedua, beban risiko itu pindah ke debitur. Misalnya nih, barang yang seharusnya udah diserahin, tapi belum karena debitur wan prestasi. Terus barang itu rusak karena bencana alam, nah, risikonya jadi tanggungan si debitur, bukan kreditur lagi. Oh, gitu ya. Resikonya nempel ke yang salah. Iya. Ketiga, khusus untuk perjanjian timbal balik, di mana kedua pihak sama-sama punya kewajiban. Si kreditur bisa minta pembatalan perjanjian ke pengadilan. Ini di pasal 1266.
Seringkali permintaan batal ini dibarengi juga sama tuntutan ganti rugi tadi. Kalau dibatalin, ya kewajiban kedua belah pihak jadi gugur. Wah, bisa sampai dibatalin ya perjanjiannya. Serius juga ya akibatnya. Satu hal lagi nih yang menarik dari materi kita. Soal fleksibilitas hukum perikatan kita. Katanya sistemnya terbuka. Maksudnya apa tuh? Apa kita cuma bisa bikin kontrak yang jenisnya udah ada namanya aja di KUH Perdata, kayak jual beli, sewa, gitu-gitu aja? Justru, ini salah satu kekuatan hukum perikatan kita di Indonesia. Sistem terbuka itu artinya, KUH Perdata kita, lewat asas kebebasan berkontrak tadi, nggak membatasi jenis-jenis perjanjian cuma pada yang udah disebutin namanya secara spesifik di dalam UU. Jadi kita bisa bikin perjanjian jenis baru gitu? Betul sekali. Anda, masyarakat, pelaku bisnis, itu bebas menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan bisnis yang terus berubah. Contohnya apa tuh perjanjian baru yang nggak ada di KUH Perdata? Wah, banyak banget. Coba pikirin perjanjian franchise atau waralaba, leasing atau sewa guna usaha, perjanjian keagenan, distribusi. Oh iya ya, kontrak-kontrak di dunia digital juga mungkin? Tepat, lisensi software, perjanjian endorsement sama influencer, perjanjian kerja sama startup, bahkan mungkin sewa kamar kos sehari-hari pun, itu kan nggak diatur namanya secara spesifik di KUH Perdata yang dibikin ratusan tahun lalu. Tapi, selama isinya nggak melanggar 3 batas tadi, 1, nggak dilarang undang-undang, 2, nggak bertentangan sama ketertiban umum, dan 3, nggak bertentangan sama kesusilaan, plus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, sepakat, cakap, objeknya tertentu, sebabnya halal, ya perjanjian itu sah dan mengikat. Wah, keren juga ya. Jadi hukum kita nggak kaku, bisa ngikutin perkembangan zaman. Cukup adaptif berarti. Betul, inilah yang bikin hukum perikatan kita tetap relevan sampai sekarang. Ini juga nyambung ke asas hukum lain, lex specialis derogat legi generali. Gimana tuh? Artinya, kalau ada undang-undang khusus yang ngatur suatu jenis perjanjian tertentu, misalnya ada UU Jaminan Fidusia, ya aturan khusus itu yang dipakai. Tapi kalau nggak ada aturan khususnya, nah, aturan umum di buku 3 KUH Perdata ini yang jadi payung hukumnya. Fleksibilitas ini penting banget buat mendukung dinamika ekonomi dan sosial kita. Oke, gambaran yang sangat jelas dan lengkap jadinya. Jadi, dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini, hukum perikatan itu benar-benar kayak fondasi hukum ya, buat banyak banget interaksi kita yang ada nilai ekonomisnya. Intinya, itu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, yang munculnya bisa karena kita sepakat lewat perjanjian, atau karena diperintah langsung sama undang-undang. Ada hak buat nagih di satu sisi, dan kewajiban buat memenuhi prestasi di sisi lain. Prestasinya bisa ngasih sesuatu, ngelakuin sesuatu, atau malah nggak ngelakuin sesuatu. Iya, dan semua itu berjalan di atas prinsip-prinsip kunci kayak kebebasan buat nentuin isi janji kita sendiri, pentingnya kata sepakat sebagai momen lahirnya ikatan, dan kekuatan mengikat dari janji yang sah itu, si Pacta Sunt Servanda. Ditambah lagi sifatnya yang terbuka tadi, yang bikin hukum perikatan kita ini lentur lah ngadepin perkembangan zaman. Paham dasar-dasar ini penting banget buat Anda semua biar lebih nge sama hak dan kewajiban pas bikin kesepakatan apapun. Sekecil apapun itu kelihatannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan buat Anda di rumah. Sistem terbuka dalam hukum perikatan kita ini kan bagus ya, kasih fleksibilitas luar biasa, bikin hukum bisa adaptasi sama transaksi bisnis dan sosial yang makin kompleks. Tapi pertanyaan yang mungkin menarik buat dipikirin lebih jauh, apakah kelenturan ini selalu berarti keadilan juga tercapai? Terutama kalau katakanlah pihak-pihak yang bikin janji itu posisi tawarnya nggak seimbang banget. Atau jangan-jangan kebebasan yang luas ini malah bisa bikin ada area abu-abu atau celah ketidakpastian hukum yang bisa dimanfaatin buat merugikan pihak yang lebih lemah. Ini semacam dilema ya, antara fleksibilitas sama kepastian dan keadilan hukum. Mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi sendiri lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini tentang hukum perikatan di Indonesia. Semoga jadi lebih jelas dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.